Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Nur Hakim dari 12 RPL 4 absen 12. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan radio di Indonesia. Untuk yang pertama, pengertian radio. Media radio adalah media yang memiliki jangkauan selektif terhadap segmen pasar tertentu. Radio memiliki sejumlah fungsi seperti mentransmisikan pesan, mendidik, membujuk, dan menghibur. Dalam menyampaikan pesannya, radio bisa mengambil komunikasi apa saja, satu arah dan dua arah. Model satu arah mengasumsikan radio sebagai komunikator tunggal yang menyampaikan pesan kepada khalayak pasif. Model dua arah komunikator yang melakukan interaksi timbal balik dengan khalayak aktif. Radio beralih fungsi sebagai institusi bisnis untuk membiayai kegiatan siaran mereka. Namun, pajak dari radio tersebut dihilangkan ketika peluang bisnis ada dan terlihat dari siaran radio. Semuanya berpartisipasi dalam kegiatan penyiaran radio. Dengan partisipasi mereka di radio, maka barang dagangan yang diperkenalkan melalui radio dapat diketahui dan dikenal masyarakat luas. Yang kedua, fungsi radio. Adapun beberapa fungsi radio yang juga perlu Anda ketahui diantaranya seperti menghibur, memberi informasi, menyiarkan berita, sarana media promosi, dan menyampaikan pesan kepada para pendengar. Dalam menyampaikan suatu berita atau pesan suara tersebut, media radio mempunyai dua cara yang digunakan, yaitu satu arah yang berasal langsung dari penyiar dan dua arah yang mengikut sertakan diskusi yang mendalam antara pendengar dan penyiar radio. Sejarah radio. Tertulis bahwa tonggak sejarah radio dunia dimulai pada tahun 1920 di negeri Paman Sam alias Amerika Serikat. Sejarah dari deretan radio di Indonesia sendiri dimulai 5 tahun setelahnya, tepatnya pada tanggal 16 Juli 1925. Perjalanan dari sejarah radio di Indonesia pun tidak hanya melulu terkait dengan Radio Republik Indonesia. Untuk yang pertama dalam sejarah Indonesia perkembangan radionya, yaitu pada saat masa penjajahan Belanda. Indonesia yang kepada kala itu masih bernama Hindia Belanda mendirikan radio siaran pertamanya pada tanggal 16 Juli 1925 yang bernama Batavia's Radio Vereniging atau BRV di Batavia atau Jakarta tempo dulu. Selama masa penjajahan Belanda, stasiun radio yang beroperasi adalah milik swasta. Sesudah Batavia's Radio Vereniging atau BRV didirikan, berbagai stasiun radio lain pun mulai menjamur. Kedua, masa penjajahan Jepang. Era penjajahan Jepang di Indonesia berlangsung kurang lebih selama 3,5 tahun. Pada masa itu, pemerintah menguasai semua radio siaran swasta yang ada. Berbagai program siaran diarahkan untuk membentuk propaganda Perang Asia Timur Raya. Di era ini pula terjadi perubahan yang sangat signifikan terkait dengan materi siaran. Pada masa penjajahan Jepang, porsi siaran sosial budaya mendapatkan porsi terbesar dalam materi siaran. Hal ini memberikan dampak positif bagi perkembangan kebudayaan di Indonesia dan melahirkan seniman-seniman serta pencipta lagu. Yang ketiga, pada masa kemerdekaan. Pada tanggal 14 Agustus 1945 adalah hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia karena pada tanggal tersebut Jepang menyerah tanpa syarat kepada tentara sekutu. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh para pemuda masa itu yang menculik dan memaksa Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.
Pada 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada saat ini radio siaran memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarluaskan teks proklamasi kepada seluruh rakyat Indonesia dan dunia. Yang keempat, masa reformasi hingga sekarang. Sebelum Orde Reformasi lahir, sesuai dengan sistem komunikasi Indonesia dan sistem jurnalistik di Indonesia yang dianut saat itu, berbagai program jurnalisme radio atau jurnalistik radio dilakukan sepenuhnya oleh Radio Republik Indonesia. Radio siaran swasta cuma berperan sebagai media hiburan, yakni dengan memutar lagu-lagu, sandiwara radio, dan lain-lain. Pada era reformasi, radio juga tidak luput dari pergeseran peran, jika pada awalnya radio hanya berkutat sebagai media. Nah, yang dari tadi yang itu sejarah setiap masanya. Yang pertama adalah masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, masa kemerdekaan, dan masa reformasi hingga sekarang. Kelebihan radio. Yang pertama, tidak membutuhkan banyak biaya dan sederhana. Dapat diakses dengan mudah tanpa menggunakan internet. Yang ketiga, dapat digunakan untuk siaran jarak jauh. Yang keempat, lebih praktis dan fleksibel. Yang kelima, menjangkau daerah dengan akses sinyal yang minim. Yang ketujuh, dapat menarget pendengar di wilayah tertentu. Kedua adalah kekurangan radio. Yang pertama, tidak ada visual, hanya bentuk suara. Siaran tidak dapat ditarik ulang. Yang ketiga, terkesan jadul dan kurang dimengerti di kalangan anak muda. Yang keempat, rentan mengalami gangguan sinyal. Untuk kesimpulannya, berita dalam radio adalah sebuah peristiwa yang dikomunikasikan kepada pendengar pada saat yang bersamaan dengan peristiwanya. Prosesnya pun sama dengan media massa lainnya, mulai dari penentuan topik, pencarian sumber berita, penulisan berita hingga pembacaan berita baik on air maupun tapping. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.